Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 84. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia markiper. Mari kita periksa. 2. Menyederhanakan bentuk aljabar. 1. Sebutkan suku-sukunya dan koefisiennya berdasarkan huruf-hurufnya. Oke, ada dua soal yang harus kita sebutkan suku-sukunya dan koefisiennya ya. Soal yang pertama, negatif 5x ditambah 9. Suku-sukunya yang mana aja? Ada dua, yaitu negatif 5x dan 9. Tinggal kita sebutkan aja. Suku-sukunya yaitu negatif 5x dan 9. Gini cara jawabnya. Kemudian untuk koefisiennya. Di sini yang punya koefisien hanya negatif 5x ya. Koefisiennya itu yang mana? Ini dia, angka di depan huruf atau bilangan di depan huruf. Itulah koefisien. Cara menjawabnya gini. Koefisien dari negatif 5x adalah negatif 5. Sudah. Sementara untuk angka 9 di sini dia nggak punya koefisien karena dia kan nggak punya huruf ya. Berarti dia ini sebuah konstanta. Gitu. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya yang kedua. A per 3 kurangi 5. Oke, kita sebutkan dulu untuk suku-sukunya. Suku-sukunya yaitu ada dua ya, A per 3 dan negatif 5. Untuk A per 3 boleh ditulis seperti ini, 1 per 3A. Oke, dan yang negatif 5 ya biasa kita tulis negatif 5. Untuk koefisiennya, koefisien dari mana di antara dua suku ini yang punya koefisien? Yang punya koefisien hanya yang 1 per 3A. Kan hurufnya hanya ini ya. Sebelah sini yang negatif 5 ini nggak punya huruf. Jadi kita sebutkan koefisien dari 1 per 3A adalah 1 per 3. Selesai. Seperti ini ya cara menjawab soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Perintahnya sederhanakanlah. Ada 4 soal yang harus kita sederhanakan di sini. Mulai dari soal yang pertama, 2A kurangi 9A. Kita tulis 2A kurangi 9A. Cara menyederhanakannya, kita bisa menggunakan sifat distributif. Ini punya A, yang di sini juga punya A. Jadi A-nya boleh dikeluarkan menjadi begini. Nah, ya. Terus yang ditulis di dalam kurung itu hanya angkanya. 2 kurangi 9. 2 kurangi 9 berapa, Dek? Negatif 7 ya. Negatif 7 apa? Negatif 7A. Selesai. Kayak gini ya menyederhanakannya. Lanjut ke soal nomor 2. 4x plus x. 4x plus x sama dengan di sini di depan huruf x ada angka 4. Nah, yang ini di depan huruf x akan tidak ada angka. Tetapi kalau tidak ada tertulis angka berapapun, kalian harus tahu bahwa sebenarnya ini ada angka satunya. Memang angka 1 itu tidak perlu ditulis dalam aturan penulisan aljabar, tapi kita wajib tahu. Sehingga kalau mau menyederhanakan kayak nomor 1 tadi, di sini punya X, di sini juga punya X. Jadi boleh ditulis dalam kurung terus X gini. Yang ditulis di dalam kurung hanya angkanya 4 tambah 1. Hasil akhirnya sama dengan 5. X ya. 4 tambah 1 itu 5, ada X-nya ya kita tulis X. Jadinya 5X. Selesai. Lanjut soal berikutnya ya, soal yang ketiga. 3A kurangi 7 tambah 6A kurangi 1. Ini dia soalnya. Nah, 3A kurangi 7 tambah 6A kurangi 1. Ini boleh kita dekatkan untuk suku-suku yang sejenis. Yang punya A dengan yang punya A, yang hanya bilangan saja dengan bilangan saja. 3A boleh kita dekatkan dengan positif 6A. Kemudian negatif 7 kita dekatkan dengan negatif 1.
gitu ya. Terus sama dengan, nah ini kalau mau menggunakan sifat distributif bisa, atau mau langsung juga nggak apa-apa. 3A ditambah 6A itu berapa A? 9A, simpel aja kan ya. Kemudian negatif 7, ada lagi negatif 1, jadinya negatif berapa? Negatif 8, gini aja menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Negatif X ditambah 9 ditambah 5X dikurangi 2. Begini soalnya, negatif X ditambah 9 ditambah 5X kurangi 2. Kita dekatkan lagi suku-suku yang sejenis. Ini, yang sama-sama punya X didekatkan menulisnya, yang konstanta saja didekatkan menulisnya. Kita tulis negatif X ditambah 5X, kemudian positif 9, ini negatif 2. Kayak gini ya, sama dengan kalau mau langsung boleh. Dan ingat, negatif X itu sebenarnya dia punya angka yaitu negatif 1 ya. Negatif X itu artinya negatif 1X. Negatif 1X ditambah 5X, cara ngitungnya seperti 5 dikurangi 1 aja. 5 kurangi 1 kan 4, berarti 5X kurangi 1X, 4X. Kayak gitu ya dek ya. Kemudian ini positif 9 dikurangi 7, positif 9 dikurangi 2 adalah positif 7. Ini seperti 9 kurangi 2 aja, kan 7. Udah kayak gitu ya, untuk mengerjakan soal yang keempat. Nah sekarang berarti soal 2 ini sudah beres. Kita akan lanjut mengerjakan soal di bawahnya, soal 3. Soal 3 ini ternyata tidak menghitung, hanya memilih ya, mana saja atau manakah yang merupakan bentuk aljabar linier. Gampang aja, ciri-ciri aljabar linier itu, pangkatnya itu hanya boleh pangkat 1 atau huruf saja. Jadi nggak boleh kayak gini nih. Ini kan 3X pangkat 2, X-nya itu kan pangkatnya 2. Berarti ini bukan linier. Nah, yang linier itu seperti yang A ini, 6X plus 1. X-nya ini kan tidak ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ya. Dia hanya X saja, atau pangkatnya pangkat 1 saja. Berarti ini linier. Kemudian yang C ini juga linier ya, 10 kurangi 7X, karena dia X saja gitu. Jelas ya? Berarti kita jawab, manakah yang merupakan bentuk aljabar linier, yaitu A dan C. Seperti ini menuliskan jawabannya. Gini aja menjawab soal nomor 3 ya. Yang merupakan bentuk aljabar linier adalah A dan C. Sudah jelas kok kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal 4. Ini dia. Soal 4. Perintahnya adalah sederhanakanlah. Jadi ada 4 soal yang harus kita sederhanakan di sini. Oke, mulai dari soal yang pertama. Dalam kurung 3A ditambah 1 ditambah dalam kurung 5A kurangi 8. Ini soalnya udah kusalin ya. Nah, untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, kita harus membuka kurungnya. Dilihat dulu, di sini soalnya adalah pertambahan atau penjumlahan. Berarti nggak ada masalah, kita tulis aja ya, penjumlahan. Nah, yang ini kita buka kurungnya, langsung apa adanya, 3A ditambah 1. Yang sebelah sini juga apa adanya ya, 5A dikurangi 8. Oke, nah sekarang baru kita dekatkan, atau kalau bisa langsung menghitung aja. Ini 3A ditambah 5A, berapa? 8A. Kemudian positif 1 dikurangi 8, jadinya adalah negatif 7. Ya kan? Kita kan taunya 8 dikurangi 1 itu 7. Nah ini dibalik, 1 malah dikurangi 8, ya negatif 7. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Dalam kurung 2X kurangi 4 ditambah dalam kurung negatif X ditambah 6. Ini dia ya soalnya, dalam kurung 2X kurangi 4 ditambah dalam kurung negatif X tambah 6. Nah ini juga kita lihat, ini sudah soal penjumlahan. Berarti nanti bisa langsung kita tulis apa adanya yang di dalam kurung. Karena di sini negatif X, tanda tambahnya ini nggak usah ditulis aja deh. Jadi gini langsung, 2X kurangi 4, nah langsung tulis yang di dalam kurung ini, negatif X plus 6, gitu ya. Oke, lanjut sama dengan ini 2X dikurangi X. Hati-hati, X di sini sebenarnya ada angka satunya ya di depannya situ. Berarti 2X kurangi 1X. Berapa X? Ya 1X. 1X itu kita tulis X saja. Kemudian negatif 4 ditambah 6. Seperti 6 kurangi 4. 6 kurangi 4 adalah 2.
Udah selesai ya, X plus 2. Duh, tanda positifnya dari mana ini Kak Sari? Dari sini, kan negatif 4 ditambah 6 itu memang positif 2. Atau dibalik tadi ya, positif 6 dikurangi 4 itu ya positif 2. Memang ini ada tanda positifnya untuk angka 2-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Dalam kurung X min 7 dikurangi dalam kurung negatif 8X plus 3. Nah, ini dia soalnya. Ternyata dia adalah soal pengurangan, kan? Kalau soal pengurangan, menurut buku paket kita ini sebaiknya diganti menjadi penjumlahan. Syaratnya apa? Yang depan sini tetap, tetapi yang belakang ini harus diganti tandanya. Gini, dari negatif 8X menjadi positif 8X, atau boleh nulisnya 8X saja. Dari positif 3 menjadi negatif 3. Gitu syaratnya ya, kalau mau merubah dari negatif dari pengurangan ke penjumlahan. Nah, untuk yang depan ini tetap ya, X kurangi 7. Sekarang kalau sudah bentuknya penjumlahan gini, langsung aja buka kurungnya kayak tadi ya. Ini X min 7 terus ditambah yang ini 8X min 3 gitu. Dihitung sama dengan ini X itu artinya 1X ya. 1X ditambah 8X adalah 9X. Kemudian ini ada negatif 7, ada lagi negatif 3. Jadinya negatif berapa? Negatif 10. Kayak gini caranya, Dek. Bisa diikutin ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Dalam kurung negatif 3A kurangi 5 dikurangi dalam kurung negatif 9A min 7. Ini dia soalnya udah kusalin, dalam kurung negatif 3A min 5 dikurangi dalam kurung negatif 9A min 7. Kita lihat ternyata ini soal pengurangan lagi. Ya udah kita ganti aja menjadi soal penjumlahan. Syaratnya kayak tadi ya, yang di belakang sini tandanya harus diganti semua. Dari negatif 9A menjadi positif 9A gitu, nulisnya 9A aja. Dari negatif 7 menjadi positif 7. Gini deh, untuk yang depan sini tetap ya, negatif 3A min 5 tetap. Nah, sekarang ini sama dengan karena sudah penjumlahan, boleh langsung kita tulis apa yang ada di dalam kurungnya ya. Gini, ini negatif 3A min 5 ya kita tulis negatif 3A min 5. Di sini 9A plus 7 kita tulis juga 9A plus 7 gitu. Terus baru dihitung negatif 3A ditambah 9A. Paling enak ngitungnya gini, 9A kurangi 3A berapa? 6A. Kemudian negatif 5 ditambah 7 boleh juga dihitung 7 kurangi 5. 7 kurangi 5 adalah positif 2. Udah selesai ya. Seperti ini membahas soal 4. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal di bawahnya, soal 5. Soal 5, perintahnya sederhanakanlah. Ada 8 soal yang harus kita sederhanakan di sini. Oke, mulai dari soal yang pertama, 4A kali dalam kurung negatif 2. Cara menyederhanakannya seperti ini. Ini 4A kali negatif 2. Kalau mau dijabarkan dulu boleh, Dek. Caranya gini, 4A itu artinya 4 kali A. Kemudian dikali lagi dengan negatif 2. Nah, kalau udah seperti ini langsung saja angka dikali angka, terus nanti baru dikali dengan hurufnya. 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Terus kalau dikali A langsung aja tulis gini ya. Jadi jawabannya negatif 8A. Sudah. Oke, lanjut ke soal berikutnya yang kedua. Negatif 6 kali negatif 5X. Ini dia soalnya, negatif 6 dikali dalam kurung ya, negatif 5X. Kalau kita jabarkan ini menjadi negatif 6 dikali negatif 5 dikali dengan X gitu loh. Jadi negatif 5X itu artinya negatif 5 dikali X. Hati-hati dalam membedakan kali dan X punyanya Kak Sari ya. Kalau kali itu penulisannya silang biasa aja, kalau X dia agak bergelombang gitu.
Atau dengarkan saja kata-kata Kak Sari juga ya Dek ya, supaya nggak salah tafsir. Berarti sama dengan, nah sekarang tinggal angka dikali angka ya, atau bilangan dikali bilangan. Negatif 6 dikali negatif 5 adalah positif 30. Dari mana Kak? Kita kan sudah tahu kalau negatif dikali negatif itu memang positif. Berarti tinggal 6 kali 5 saja, yaitu 30. Nah, 30 dikali X langsung saja 30X tanpa menggunakan tanda kali lagi. Kayak gini, 30X untuk soal yang kedua. Lanjut soal yang ketiga. 2 dikali 3X min 7. Jadi memang membacanya gitu ya, kalau dipisahkan dengan tanda kurung. 2 kali 3X min 7. Nah, 2 kali 3X min 7, cara mengerjakannya ini kita harus menggunakan sifat distributif, yaitu 2 dikali 3X dulu, tulis 2 kali 3X, kemudian ditambah 2-nya juga harus dikali negatif 7. Gini, 2 kali negatif 7. Usahakan untuk bilangan-bilangan negatif pakai dalam kurung ya. Nah, sekarang baru dihitung 2 kali 3X, langsung aja ya, yang dikalikan hanya angkanya. Ya, berarti 2 kali 3X adalah 6X. Jelas ya. Kemudian ini positif 2 kali negatif 7 adalah negatif 14. Ingatkan bahwa positif dikali negatif itu negatif. Terus angka dikali angka ya, 2 kali 7, 14. Jadi gini jawabannya, 6X min 14. Selesai. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Dalam kurung X min 8 kali negatif 3. Ini kubacakan ulang soalnya, dalam kurung X min 8 kali negatif 3. Caranya menggunakan sifat distributif juga. Kita kalikan dulu X dengan negatif 3. Tulis ya, berarti X, atau gini deh X-nya ya, kali negatif 3. Seperti itu. Terus ditambah lagi yang ini, negatif 8-nya juga harus dikali negatif 3. Negatif 8 kali negatif 3. Oke, baru kita hitung sama dengan X kali negatif 3, ya hasilnya negatif 3X gitu aja. Kemudian ditambah, nah negatif 8 dikali negatif 3 itu ingat, negatif dikali negatif itu positif ya. 8 dikali 3 itu 24. Jadi negatif 8 dikali negatif 3 adalah positif 24. Seperti ini caranya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal yang kelima. 2X min 1 per 3 kali 6. Oke, 2X min 1 per 3 kali 6. Cara mengerjakan yang mudah gini aja. Ini kita tulis ulang 2X min 1, terus langsung kita kali 6. Ya Dek ya, pernya diperpanjang gini, per 3. Nah, enak ini kalau kayak gini ya. Sama dengan, nah sekarang yang atas boleh dicoret sama yang bawah ya. 6 dibagi 3 adalah 2, taruh di sini. Sehingga sekarang soalnya menjadi dalam kurung 2X min 1 kali 2. Gitu aja, simple. Coba kalau kita tulis ulang, 2X min 1 kali 2. Ini kan mengerjakannya seperti yang di atas-atas tadi ya. 2X-nya kali 2 dulu. Kemudian ditambah negatif satunya juga dikali 2. Sama dengan 2X kali 2 adalah 4X. Kemudian negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Seperti ini caranya. Ya, untuk soal yang kelima. Kita lanjut ke soal yang keenam. Dalam kurung negatif 18A bagi 6. Ini dia, dalam kurung negatif 18A bagi 6, cara mudah mengerjakannya, pembagian di sini kita rubah aja menjadi pecahan. Menulisnya gini, negatif 18A per 6. Terus kita boleh main coret-coret ya Dek ya. Ini negatif 18 kalau dibagi 6 itu hasilnya adalah negatif 3. Barulah negatif 3 dikali A. Hasilnya apa? Negatif 3A. Alhamdulillah. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-7. 4X bagi 10.
Ini dia soalnya 4x bagi 10. Caranya boleh seperti soal yang ke-6 tadi, kita rubah jadi pecahan. Menulisnya 4x per 10. Kayak gitu ya. Kemudian sama dengan ini 4 dan 10 ini memang tidak bisa dibagi habis. Bisanya hanya diperkecil ya. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, jadi ini tersisa 2x per 5. Ya udah itu aja. Menulisnya boleh gini, 2 per 5 baru x-nya. Dah gini deh ya. Ini jawaban untuk soal yang ke-7. Lanjut soal yang ke-8. Dalam kurung 20A-12 bagi 4. Soal yang ke-8, dalam kurung 20A-12 bagi 4, ini mengerjakannya boleh juga dirubah menjadi bentuk pecahan. Atau kalau mau langsung juga boleh kok, sebenarnya bisa. Kak Sari ajarin ya, biar lebih simple. 20A-nya dibagi 4 dulu ya. Yang kita bagi hanya angka dengan angka. 20A dibagi 4 adalah 5A. Gitu deh ya. Kemudian yang ini juga harus ya, negatif 12-nya dibagi 4 juga. Negatif 12 dibagi 4 adalah negatif 3. Selesai. Simple kok ya sebetulnya. Asalkan kita tahu yang harus dibagi 4 itu dua-duanya loh ya. 20A dan negatif 12-nya harus sama-sama dibagi 4. Dah gini aja ya untuk soal yang ke-8. Berarti soal 5 ini beres. Nah, kita lanjutkan ke soal di bawahnya. Soal 6. Soal 6, perintahnya sederhanakanlah. Ada 4 soal yang harus kita sederhanakan. Soal yang pertama, 2 kali 3A-4 ditambah 3 kali A plus 2. Oke, langkah untuk menyederhanakan soal di sini adalah kita buka kurungnya. Cara membuka kurungnya dengan dikali-kalikan ya. Ini 2 dikali dulu dengan 3A. 2 dikali 3A adalah 6A. Kemudian 2-nya juga harus dikali negatif 4. 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Kayak gitu ya dek ya. Oke, ditambah 3 kali A adalah 3A. Terus 3 kali positif 2 adalah positif 6. Seperti ini. Terus baru kita hitung untuk suku-suku yang sejenis boleh digabungkan. 6A tambah 3A. Berapa A? 9A. Kemudian negatif 8 ditambah 6 adalah negatif 2. Jadi ini bentuk sederhananya ya. 9A min 2. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di sana soalnya 6 kali 5x plus 3 ditambah 4 kali negatif 7x min 4. Oke, untuk menyederhanakannya caranya sama ya, kita buka kurungnya dengan cara dikali-kalikan. 6 dikali 5x adalah 30x, 6 dikali positif 3 adalah positif 18. Kayak gitu. Kemudian positif 4 dikali negatif 7x adalah negatif 28x. Tahu ya dari mana ya? Nih, positif kali negatif adalah negatif, 4 kali 7 adalah 28, x-nya juga ikut ditulis. Nah, sekarang ini positif 4 kali negatif 4 menjadi negatif 16. Kayak gitu. Terus kita hitung, kita gabungkan untuk suku-suku yang sejenis. 30x dikurangi 28x. Berapa x? 2x. Kemudian positif 18 dikurangi 16 ya, menjadi positif 2. Seperti 18 kurangi 16 aja kan, 2. Udah selesai. Yes. Lanjut soal berikutnya, soal yang ketiga. Soal yang ketiga kan ini 7 dikali X plus 2 dikurangi 4 kali 2X min 5. Ini udah aku catat ulang ya dek ya, kayak gini. Nah sekarang kita kerjakan, kita buka kurungnya, dikali-kali aja. 7 kali X adalah 7X, 7 dikali positif 2 adalah positif 14. Lanjut, negatif 4 kali 2X adalah negatif 8X. Lagi, negatif 4 kali negatif 5 adalah positif 20.
kayak gitu. Ini kalau mengerjakannya secara langsung tanpa merubah soal pengurangannya ini menjadi penjumlahan. Jadi langsung dikali-kalikan aja. Tetapi tentu saja kita harus berhati-hati mengenai tandanya, positif dan negatifnya ya. Oke, kalau udah terbuka semua kurungnya, langsung kita hitung. 7x boleh dikurangi 8x. 7x dikurangi 8x adalah negatif 1x. Nulisnya gini, negatif x gitu aja. Angka satunya nggak usah ditulis. Kemudian positif 14 ditambah 20 yaitu positif 34 ya. Seperti 14 tambah 20 aja ya, 34. Udah selesai. Ini untuk soal yang ketiga. Lanjut sekarang soal yang keempat atau soal terakhir kita di video kali ini. Hore! Negatif 2 dikali negatif 3A plus 1 dikurangi 5 dikali A min 8. Cara menyederhanakannya langsung saja kita kali-kalikan ya. Negatif 2 kali negatif 3A adalah positif 6A. Nulisnya 6A saja. Positifnya nggak usah ditulis. Kenapa positif ya Kak ya? Ini karena negatif kali negatif itu kan memang positif ya. Jadi negatif 2 kali negatif 3A adalah positif 6A. Kemudian negatif 2 kali positif 1 adalah ya negatif 2. Ini sekarang negatif 5 kali A adalah negatif 5A. Terakhir negatif 5 kali negatif 8 adalah positif 40 ya. Nah sekarang baru kita hitung 6A kurangi 5A berapa A? 1A. 1A itu nulisnya A saja. Kemudian negatif 2 ditambah 40 boleh dihitung seperti ini. 40 kurangi 2. 40 kurangi 2 adalah positif 38. Kayak gini deh hasilnya. A plus 38. Nah, dengan selesainya soal yang ini berarti selesai juga ya video kita kali ini. Kak Sari udah ngebahas seluruhnya yang di halaman 84 ini. Mudah-mudahan kamu tambah paham. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Kalau punya soal yang sejenis kayak gini tapi beda, soalnya dari LKS atau dari guru, nanti bisa kita diskusikan di dalam grup ya. Untuk yang belum bergabung ke dalam grup, boleh chat ke nomor ini di 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Selama peserta grupnya belum penuh, kamu masih bisa bergabung di dalamnya kok ya. Oke, sekarang Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.